terus begini. Kalau kita lagi mohon hajat apapun begini. Mana Allah, jangan kutub gini, kan begini. Memberi ngantuk gini sebenarnya. Ini walaupun sampai tinggal amin di mohon, sami mohon dengan sampean baca dengan amin, amin, amin. Pesantren Hidayatul Ulum, Bunder Susukan Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'd. Jamaah rutinitas bulanan minggu kedua yang saya muliakan dan semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu diberi berkah sehat walafiat, diberi berkah panjang umur, selalu istiqomah dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dan semoga selalu diberi rezekinya mengalir barokah dan usahanya tetap lancar tambah maju, dan semoga menjadi orang-orang yang dermawan, dan semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Anak putra putrinya menjadi putra putri solih solihah, putra putri yang berbakti terhadap kedua orang tua. Derajatnya juga semoga diberi derajat yang mulia-mulia semua. Dan semoga yang lagi sakit, yang lagi kurang enak badan, semoga enggal sehat kembali, bisa menjalankan istiqomah rutinitas pun. Dan semoga diberi perlindungan aman, selamat dari segala bahaya, aman, selamat dari penyakit, dan diparingi menjadi orang yang berbahagia di dunia sampai akhirat. Amin. Allahumma amin. Ridhoillahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyati wa ahli baiti wa atba'i syawalillahi lahumul Fatihah. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani, wa khususan ta'liful ahadisin nabawiyah almarhum As-Sayyid Ahmad Al-Simi qaddasa sirrahum syai'ul lillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pengajiannya setiap bulan hadis Rasulullah, Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah wal Hikamil Muhammadiyah. Hadis Kanjeng Nabi yang diurutkan dari mulai dari huruf hijaiyah, dari mulai alif sampai ya. Ini masih hadis yang nomor pengajian minggu ini, hadis nomor 99. Masih huruf alif, awalnya huruf alif. Hadis ini pakai hitungan huruf hijaiyah, alif sampai ya, nanti masih alif. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari sahabat Abi Sa'id, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajida fashhadu lahu bil imani. Rasulullah telah bersabda, kata Rasulullah, ketika kalian melihat lelaki yang biasa mondar-mandir ke masjid,
Jadi senangnya di masjid, lagi-lagi datang ke masjid. So, ke masjid sholat, jamaah, ngaji, pikiran, senang ke masjid. Biasa ke masjid, datang ke masjid. Fashhadu lahu bil imani. Kata Rasulullah, maka saksikanlah dia adalah orang yang beriman. Jadi orang kalau imannya makin kuat, senang ibadah itu. Senang mengaji, senang hadir di majlis taklim, senang hadir di majlis zikri. Itu tandanya kuat imannya berkualitas. Jadi semua kata Rasulullah selalu menaksikan bahwa kalau orang suka mondar-mandir ke masjid, datang ke masjid jamaah, sholat, berzikir, mengaji, tandanya orang yang berimannya berkualitas. Hadis yang ke-100 yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir. Idza ra'aitumul hariqo fakabbiru fa inna takbira yudfi'uhu. Ketika kalian melihat kebakaran, kamu lihat kebakaran, kalau lagi musim kemarau, musim panas biasanya, gampang api itu membakar, membakar hutan, membakar rumah. Melihat kebakaran, kata Rasulullah, fakabbiru, maka bertakbirlah. Allahu Akbar. Jadi kalau melihat kebakaran itu jangan rame-rame doang. Banjir belum teka, pemadam kebakaran belum teka, air susah, nyarinya jauh, takbir saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perintah oleh Rasulullah. Kenapa? Fa inna takbira yudfi'u. Karena sungguhnya takbir adalah bisa memadamkan api yang membakar itu. Jadi takbir dengan takbir itu memuji maha besar Allah itu bisa memadamkan api yang membakar. Entah membakar rumah, bakaran hutan dan lain sebagainya. Hadis yang ke nomor 101. Idza aradallahu biqaumin su'a ja'ala amrahum ila mutrafihim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Dailami. Kata Rasulullah ketika idza aradallahu biqaumin su'an, ketika suatu kaum dikehendaki oleh Allah itu jelek, buruk, dikehendaki Allah dilalanya buruk kaum itu, maka perilakunya sepanjang jalan jadi buruk terus. Itu kalau sudah dikehendaki oleh Allah buruk, maka sepanjang jalan perilakunya, tingkah lakunya, dan apapun pekerjaannya, apapun yang dilakukannya itu menjadi buruk, menjadi jelek. Hadis yang ke nomor 102. Idza sa'altumullaha ta'ala fas'aluhu bibutuni akaffikum atau akfikum wala tas'aluhu bizuhuriha thumma la tarudduha hatta tamsahu biha wujuhakum fa innallaha ja'ilun fiha barakatan Hadis yang nomor 102 yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Kata Rasulullah, ketika kalian memohon kepada Allah, berdoa, mohonlah kepada Allah dengan tangannya diangkat, jangan manduk begini saja, taruh di depan pupu nih, biasanya di depan paha aja begini. Ada yang tutup aja, jangan, diangkat terus dibuka telapak tangannya ini, jangan dibuka begini. Telapak tangannya dibuka. Dibutuh nih batinnya nih. Telapak tangan itu butuh batinnya. Batinnya epek-epek, batinnya tangan dibuka.
Wala tas'aluhu biduhuri, jangan sekali-kali memohon kepada Allah. Punya hajat mohon kepada Allah, terus begini aja atau begini aja. Diam. Sudah tidak mengharap berarti kacau. Berarti memohon enggak sungguh-sungguh kepada Allah. Ya kadang-kadang begini aja. Udah pengen dagangnya laris, pengen maju. Ya sudah begini aja yang enggak diangkat. Salah sendiri. Angkat diperintah oleh Rasulullah. Angkat tangannya. Sumala tarudduha hatta tamsahu biha wujuhakum. Kemudian jangan membolak-balikan. Kamu begini, kamu begini, kamu begini, begini. Jangan. Jangan terus begini, terus begini. Oh, jangan. Kecuali kita doa tulak bala. Allahumma dfa'annal ghula, kita tengkurapkan telapak tangannya, batinnya ini taruh ke bawah ke bumi. Ini kalau memang tolak bah, Allahumma dfa'annal ghula'a wal bala'a wal waba'a wal fasya'a wal munkar wasyada'ita wasyubal mukhtalifa talbihan ma dhuhara minha wa ma batan min baladina hadha khosoh wa min buldal muslimin innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka, bukan innakanya di diangkat lagi, di ini lagi, dibuka lagi, jangan begini. Tapi kalau lagi minta tulak balanya begini, ini menangkal, jadi nggak bisa terkena kita, nanti bahaya itu. Jadi dihanguskan ke bumi, tenggelamkan. Itu ada hikmahnya, ilmu itu. Kita doa semua juga ada cakramanya, ada caranya. Tidak asal main doa-doa aja, gitu. Doa kalau tuh nggak tahu adanya begitu. Sudah ngantuk, ada orang amin diam aja, terus amini. Setiap doa amini. Jadi kalau ini aminnya yang bareng. Kalau bareng itu kata di Khazinatul Asrar itu malaikat ikut ngamini. Dan pasti kalau ikut malaikat ngamini itu diijabah oleh Allah. Untuk Khazinatul Asrar ada keterangannya. Jadi makanya kalau amin itu bareng-bareng amin aja belaratan, kin amin, kin amin, kin amin, kin amin. Maka amin dia kami oleh malaikat dilindungi. Kayak gitu bareng kira-kira. Zikir pun begitu. Kira-kira jangan ini pragat ini baru muncul. Ini maksudnya ini suaranya sudah bareng pragat, ini baru nongol. Sallallahu alaihi wasallam pragat gitu. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, udah-udahan katanya. Nah, itu bacaannya kira-kira bareng. Itu malaikat juga sama. Ngikut barengin dan gampang dijawabkan, diaturakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita perhatikan. Ini ilmu namanya. Kita harus mengerti cara-cara doa, zikir untuk apa itu ada caranya. Supaya makanya kok enggak tembus-tembus. Kok kita ini enggak usul-usul kepada Allah. Masih bulak. Ya karena caranya sama-sama wirid, sama-sama zikir, caranya yang enggak ngerti. Wirid dan zikir, mas. Kalau zikir sudah pasti wirid, tapi wirid tidak pasti zikir. Sampai harus ngerti. Wirid itu menyambungkan. Orang wirid lidahnya Allah tuh la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam, pikirannya ke sana ke sini. Itu namanya tidak Makanya wirid waroda yaritu wirdan. Masdar. Jadi wirid itu wirid dan menyambungkan, menyampaikan. Kalau kita konsep, makanya sementara kita lagi zikiran, pikirannya kosongkan dulu dari hal-hal dunia ini. Walaupun dari rumah sudah ada tujuan, tak pengen kaya, pengen rezeki, pengen sukses, pengen naik jabatan, naik karir, dan laris. Terus pokoknya dari rumah sudah ada tujuan. Tapi kalau sudah pas kita menghadapkan diri kepada Allah, itu harus dilepas dulu. Jangan ada yang disantolkan di dalam pikiran, apalagi di dalam hati. Satukan pikiran ini dengan latifatul qalbi bagi yang sudah beat. Yang belum beat ya di sini tetap latifatul qalbi di bawah susu kiri 2 jari. Nanti ini namanya muraqabah. Di sini nih. Di samping kita muraqabah, nah itu harus robito. Karena tanpa robito itu tidak juga kita bisa menyambung. Karena robito itu nyambungnya guru sampai Rasulullah. Nur ini tidak akan lepas. Tapi kalau nggak robito lepas nanti syaitan akan bisa
menyelap ataupun bisa masuk. Tapi dengan robito, makanya kan apa namanya isi toreko adalah detak latifah ugo robito wa murokobah. Nah ini karang dari kuda. Dari kuda lanjutannya. Terus ketika doa, kemudian doa itu jangan sampai dibolak-balikan. Terus begini, kalau kita lagi mohon hajat apapun begini, mana Allah, jangan kutub gini, kan begini, memberi ngantuk gini, ini walaupun sampai tinggal amin ini mohon, sami mohon dengan sampai baca dengan amin, amin, amin. Ai istajib lana, istajib doaana, wa doa masyayikhina. Artinya istajib itu apa artinya amin itu kan isim fiil amar namanya, isim tapi mempunyai makna amar, namanya isim fiil amar. Maknanya tafsirannya ai istajib doaana wa doa masyayikhina, doaku dan doanya guru-guru kami atau guruku. Nah itu jadi sembarangan amin makna amin nih, sehingga dongane guruku bisa nyampe. Nah, ini kok amin nih. Bukan sekedar dongane kita sendiri, tapi donganya guru-guru dari guru ini sampai Rasulullah nyambung lagi. Nah, ini kok ada penting. Amin. Jangan membolak-balikan sehingga atau sampai mengusapkan ke wajah. Oh, nanti hatta tamsahu biha wujuhakum. Fa innallaha ja'ilun fiha barokatan. Karena apa? Jangan bolak-balik, jangan dibalik, tetap begini dan amin ini. Karena kita mandu dengan telapak batinnya ini, tangan. Fa innallaha ja'ilun barokatan. Fa innallaha ja'ilun fiha barokatan. Karena Allah menjadikan doa kita yang telapak tangannya dibuka, batinnya ini menjadikan barokah. Nah, jadi berkah ternyata. Tapi makanan berarti oroli berkah. Sebab perintah jadi makanan itu mendapatkan berkah. Berkah mesti baik ijabah toli meluas. Berkah itu kalau ziyadatul khair tafsirannya barokah, tambah kebaikannya banyak, jadi tambah kebaikannya, 1 jadi 10 jadi 100, itu namanya barokah. Di hadis yang nomor 103, hadis yang nomor 103 yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Rawul Baihaqi dari sahabat Abu Hurairah. Idza sa'ala ahadukum rabbahu mas'alatan fata'arrafal ijabata falyaqul alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat wa man abta'a anhu dzalik falyaqul alhamdulillahi ala kulli hal. Kata Rasulullah, ketika di antara kalian memohon doa, mohon kepada Allah, mohonlah kepada Allah dengan sesungguhnya kita memohon. Jangan asal-asalan. Pengen tujuannya tercapai, pengen diijabah, tapi donganya asal-asalan. Donganya baring ngantuk. Donganya kadang-kadang tidak yakin. Harus yakin bahwa Allah ini pasti mengijabahi kita. Pasti itu. Ud'uni astajib lakum. Kata Allah kan, doalah, mohonlah kepadaku, maka aku akan memberi ijabah apapun yang diminta. Ya, mun astajib bil mudhari, baik seketika maupun nanti proses barangkali. Zamannya hal dan mustakbal. Nah, ketika di antara kalian mohon kepada Tuhannya, mohonlah dengan sesungguhnya. Jangan asal-asalan. Fata'arrabal ijabata. Terus ngerti, tahu bahwa doa saya ini diijabah oleh Allah. Nah, bahwa kita ini doa diijabah, ucaplah fal yakul alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Sampai ketika doa niku wis ngerti doa diijabah,
Alhamdulillah kita ngomongin doa sekin tekar segini. Alhamdulillah ngomongin doa sekin dagang laris. Alhamdulillah ngomongin doa ternyata sawah kita beli panganin tikus. Alhamdulillah doa ternyata anak saya lulus. Alhamdulillah berdoa ternyata anak kita karirnya naik. Nah ini kum bagian baca alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Puji bagi Allah yang memberi nikmat dengan sempurna. Ya. Wa man abta'a anhu dzalika falyakul. Dan barang siapa doanya kendor, artinya tidak diijabah. Belum, bukan tidak diijabah, belum diijabah. Kendor itu, lambat. Masih belum diijabah. Kan astajib lakum. Allah itu mengijabahi astajib lakum. Pakai fi'il mudhari. Bisa seketika, bisa nanti, bisa proses. Nah kalau belum diijabah, bukan berarti beli diijabah, tapi belum diijabah barangkali. Tahu ini belum diijabah, fal yakul, ucaplah alhamdulillahi ala kulli hal. Jadi ngucapnya alhamdulillahi ala kulli hal. Nek usti ijabah, ucap alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Itu lamun dijabah. Suruh dijabah. Nek dorong diijabah sampai menunggu sabar. Insyaallah mau dijabah dengan baik nanti dijabah. Diberi yang baik. Ucap alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala hal apapun. Jadi ntar juga pasti. Nanti kalau kita baca alhamdulillah itu berarti memuji. Nanti diberi oleh Allah itu dengan apa yang dituju itu dengan baik. Hadis yang nomor 104 yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Diya dari sahabat Abi Umamah. Idza samaitumul walada Muhammadan fa'akrimuhu wa usi'u lahu bil majlisi wa la tuqabbihu lahu wajhan. Tafsirannya dalam hadis tersebut wajhan ay la taqulu lahu qabahallahu wajhaka wa la tatasabbuhu ilal qabhi atau qubhi titil hasani fi syai'in min aqwalihi wa fa'alihi. Ketika kata Rasulullah punya anak dinamai nama atau namai kalau bisa itu kalau enggak Muhammad Ahmad, sunnah dan bagus. Waduh ngasih nama itu walaupun nanti dicampur, kalau bisa depannya dikasih Muhammad atau Ahmad. Nah sebenarnya kanjeng Nabi kan banyak, Mahmud, Fattah. Nama Muhammad, Mukhtar, Mustafa, itu nama Nabi Muhammad, Toha, nama-nama. Nah kalau namanya nama Karim, nama alam. Kalau nama aslinya ini udah berarti nama lama. Kalau kunyah ada nama lakob, ada nama kunyah. Kunyah dikasih Ummu Salamah, kunyah namanya. Abu Hurairah, Abu Bakar itu namanya kunyah, didahului dengan dengan Nah, itu namanya kunyah. Kalau lakob yaitu makna memuji. Mama arani Muhammad atau Ahmad diarani karena bocah ki bagus, diarani Zayyina atau diarani Zainuddin, padahal arane Muhammad karena bagus agamane, ilmune bagus, diusah dari Zainuddin iku arane lah kebulane imam kan akeh arane kadang-kadang ora siji arane aran asli konek mau kan ada Abu Hanifah ya itu arane Imam Ghazali ya itu arane. Nah, jadi semua anak lakob, anak nggo lakobe nggo nisbat juga. Kayak Ghazali dan Ghazala niku ada Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ada atau Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Abi Hamid asma kunyai Imam Ghazali. Muhammad asma Karim. Muhammad maning bapae, Muhammad maning kakeke. Nah,
banyak. Aran siji dari pirang-pirang katanya. Muhammad dijuluki maning Zainuddin, dijuluki maning Solihuddin karena di wong soleh. Padahal akhirnya Muhammad. Oh, si manane siji. Nah, niku anak Asmalakom dinamanya Abu Bakar atau Abu siapa anaknya arane umpama Zainuddin, anaknya arane umpama sebenarnya Karim, Abu Karim. Padahal diri arane Muhammad. Abu Karim karena anaknya arane Karim. Oh berarti Muhammad ki bapaknya Karim. Imam boten. Anak digawa kadang, bapaknya kadang-kadang digawa, kakek kadang-kadang digawa. Nah, kadang digawa. Karena lu masyhur kakek dari kayak Yeni Wahid. Kan bapak sing digawa, bapak tua sing digawa. Itu Yeni Abdurrahman, tapi Yeni Wahid bapak tua karena sudah hebat, ilmu hebat, jadi wong soleh, sehingga ya digawa-gawa bapak deh. Nanti kayak koten itu bagus gawa digandolakan. Kone anaknya jadi ini ya, melu kegawa berkah kayak koten. Cara ini. Jadi ini gue perintah kayak koten mau lah. Nama sing bagus-bagus kayak koten. Idza salah sekarang tinggal nomor 103. 104. 105 ya? Tadi 103 rawaan Abi Hurairah. Oh, tadi ada yang kelewat. 100 tadi itu hadis yang nomor 104 itu kalau yang jadu baru dibacakan ini ya udah enggak apa-apa. Ntar nomor 100 ini yang saya bacakan 105. Nanti 104-nya kelewatan nanti diulang. Nah 105 idza samaitumul walada Muhammadan. Ketika punya anak dinamai nama Muhammad, muliakanlah. Jadi sampai di anak Muhammad, muliakan. Aja di ilok dicaci maki, aja ilok lamun bisa ilok diumbangi. Diwarai kang bagus. Diwarai kang bagus. Fa akrim muliakna. Wa usi'ulahu fil majlis dan arahkan ke majlis taklim, majlis zikir. Pokoknya arahkan ke arah yang baik-baik gitu. Wala tuqabbihu dan jangan sekali-kali jangan menjelek-jelekan. Jangan menjelekkan. Kenapa? Karena sudah namanya menyamai Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, jadi kita harus pakai akhlak adab untuk untuk memuliakan nama Muhammad. Wala jangan sampai mengolok-olok ataupun menjelek-jelekan ataupun memaki baik dengan dirinya, zatnya, dengan keadaan fisiknya ataupun lain-lainnya. Jangan. Nah, itu kalau sudah punya anak dinamai nama Muhammad, berilah, didiklah, arahkanlah yang baik-baik. Maka itu insya Allah sesuai dengan nama Muhammad. Muhammad itu isim maf'ul. Orang yang terpuji. Hamada, yuhammidu, tahmidan, tahmidatan, tahmadan, Muhammadan. Nah, bisa jadi Muhammadan, bahwa Muhammadun wadaka Muhammadun. Wadaka Muhammadun, orang yang terpuji. Ay Mahmudun. Orang yang terpuji, Muhammad. Itu namanya. Nah, hadis yang 104 kalau ini tadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Khatib dari Sayyidina Ali. Yang tadi idza samaitum. Nah, sekarang yang nomor 104 tadi kelewat yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Diya dari sahabat Abi Umamah. Di Abi Umamah ini kunyah namanya, asma kunyah. Idza samaitum. Idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'minun. Hadis yang 104, ketika kata Rasulullah ketika kebaikanmu itu menggembirakan, menyenangkan, dan ketika
keburukanmu atau kejelekanmu menyusahkan, maka tetaplah kita beriman. Jadi umpama kita nih baik, kebaikan ini banyak yang muji, banyak yang alam, banyak yang nyanjung, jangan senang. Walaupun kamu senang, tapi awas, sanjungan, pujian ini tidak, kalau kita bangga diri itu tidak akan menaikkan derajat, tapi akan menurunkan derajat. Makanya kita harus santai, dipuji silakan, tetap bersyukur. Tidak dipuji, tetap alhamdulillah bersyukur. Nah sebaliknya kalau kita ini keburukannya menyusahkan, burukannya aja, ya jangan susah. Selalu dicaci, selalu dimaki, selalu dilok-lokan barangkali. Santai saja. Sebab kita kalau dicaci maki, terus kita menerima dan sabar dan tetap bersyukur, itu derajat kita naiknya drastis. Kalau kejelekan kita, tapi kita sabar, kita tidak membalas dengan kejelekan lagi, tetap kita membalas dengan kebaikan, maka derajat kita akan naik. Makanya tetap fa'anta mu'minun, tetap kita, engkau harus harus menjaga iman. Dipuji, dicela, buruk, jelek, tetap kita harus beriman. Jangan bangga diri. Kalau bangga diri, iman kita bisa merosot juga. Dilalanya ini menusahkan kan, kalau jelek banyak yang ngomongin, banyak yang ini, dilalanya karena wataknya dan ininya. Jangan susah, kita kan udah pasti susah, tapi tetap kita menjaga keimanan, jangan merosot. Karena ini jadi galau, karena ini jadi stres, karena jadi depresi, karena banyak yang nyala. Jangan, santai saja. Itu kata Rasul begitu, jangan sampai terkecoh. Nah, itu masalah hal-hal duniawi. Nanti kalau kita biasa-biasa saja, nah, derajat kita dan iman kita berkualitas. Nah sekarang hadis yang ke-106 yang diriwayatkan oleh Imam Dailami. Idza syaribtumul ma'a fa asrabuhu masson wa la tasrabuhu abban fa innal abba yurisul kubada. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Dailami, ketika kata Rasulullah, ketika kalian minum air, entah air putih, entah air es, entah air kopi, entah air apa-apa, masalah lainnya, semualah air. Fasrobuhu masson, minumlah dengan diseruput, seruput, jangan glok. Lagi pegel, morong, apa mana bulan puasa, bulan Ramadan, orang kejagaan Bismillah, orang kali-kali cari gelak. Santai mawon, jadi Kanjeng Nabi diseruput. Kanjeng Nabi mai arahan tata cara untuk kita, entah itu tentang makan, entah itu tentang minum, entah itu tentang hubungan rumah tangga, semua ada akhlaknya, dan itu mengandung arti yang luar biasa daripada penilaiannya dokter. Rasulullah itu mengandung arti semua kalau ini. Iya. Kita sholat apa ini semua ini, ruku kita, sujud kita, di samping ada kewajiban dan sunnah Rasulullah, itu mengandung khasiat ataupun mengandung kesehatan yang luar biasa. Dibandingkan penelitiannya dokter, kalah dengan Rasulullah. Rasulullah selalu mengandung kesehatan. Nah, karena wala tasrobuhu abad, janganlah minum air dengan digogok abad, gogok. Stok manis sakane gogok, beli ambekan barang. Beli ambekan. Mulane kita nginumin air jam-jam, jam-jam donga kan? Amma inni as'aluka ilman nafi'a wa shifaan min kulli da'i wa saqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Glegek sepisan. Jaluk diparingi ilmu nebaya tambah berkah, manfaat, rezekine tambah. Minum maning kedua, jangan kekeket seruput. Minum maning itu minum caranya minum air jam-jam. Mari berdiri, minum air jam-jam sih karena Rasulullah sambil berdiri. Menghadap Ka'bah.
berdiri menghadap Ka'bah. Itu khusus minum air jam-jam. Kalau air yang biasa ya tetap sambil duduk. Kita ikuti Kanjeng Nabi begitu. Nah, ketiga kedua minta ya Allah anak turun saya diberi derajat mulia, ahli ilmi, jadi anak soleh dan segala tujuannya sukses. Legak lagi. Ya Allah berikan saya bisa berangkat haji, berikan saya berangkat umroh terus legak mana. Nah baru semua keluarga, semua jamaah kita bisa umroh bisa itu. Nah itu nanti insya Allah kalau sampai sana nih. Jadi semua ada tata caranya. Nah kalau lagi minum biasa begini, ya nggak usah, jangan berdiri, harus sambil duduk, jangan digogok. Kenapa? Nah ini Rasulullah mengatakan jangan digogok. Kenapa? Fa innal abba yurisul kubada. Karena gogok minum sambil digogok itu bisa mengakibatkan sakit jantung, bisa mengakibatkan sakit hati, bisa mengakibatkan sakit lambung. Kubat, jamaah kabidun, kubadun. Bisa kabid itu juga bisa dimaknani jantung, bisa dimaknani hati, bisa dimaknani limpah lambung. Nah ini kiko menjadikan penyakit tafsirannya dari hadis tersebut kubat ay marodul kabidi wal kuli wattihali. Oh, anak telu nih gini. Lambung juga hati juga jantung. Wah, ini kabid itu berarti arti nih. Ya, kalau hadis kita ngaji nggak tahu hadis tafsirannya juga kadang nggak ngerti. Ini kan ada tafsirannya. Jadi harus ini tata caranya Kanjeng Nabi itu mengandung kesehatan. Nah, ntar diteliti oleh dokter, oh ternyata iya. Oh, dokternya juga baru tahu kadang-kadang. Kayaknya dokter kadang-kadang suka puasa wakal wirid jadinya. Karena sering mendengarkan pengajian dan juga baca. Dokternya yang nggak pesantren berarti biasanya terjemah dibaca. Apa-apa terjemah juga. Kalau nggak mondok lagi atau belajar nahwu sorof ya lama juga. Emang nggak puyeng nanti sudah mikirin ekonomi belajar nahwu sorof nggak bakalan mancing. Ja aja itu bisa nggak tekaning amrun dipentung maning. Nah konon piring nahwu. Tapi terapakan kok nih terapakan kitabnya kok beda kan yang aneh contohnya Zaitun, Rijalun, Rojulun, mokon-mokon niku. Tapi sampai tekaning Ibnu Hamdun, tekaning Asmun ya pokoknya niku sami. Tapi tinggal praktekaken bae kok ning nenek ning kitab. Orang ya orang paham ya masyarakat bisa. Berapa kali kan bukan ya suara apa belajar nganggo terjemah tapi gak apa-apa. Manfaat sami mawon sing penting bisa diamalkan. Nah, namun orang bisa nahwu sorof. Nahwu sorof saya maca kitab saya nak dewek ora apa-apa. Arab jar coba ini terserah kan harus ngerti landasane. Jadi ku nahwu sorof ngoten. Nah sekarang hadis yang nomor 107 yang diriwayatkan oleh Imam Dailami dari an Ummi Salamah dari Sayyidatina Ummi Salamah. Istri Kanjeng Nabi juga Ummi Salamah. Nah niku Ummi niku berarti kunyah. Asma kunyah. Ummi Salamah. Hadis mana? Idza shalla ahadukum falal yusolli sholatan muwaddi'in sholatan man la yazunnu annahu yarji'u ilayya abada. Ketika di antara kalian melaksanakan sholatlah dengan sesungguhnya seolah-olah kita ini tidak bisa melaksanakan sholat lagi. Artinya apa? Mati. Saklawase tidak bisa melaksanakan sholat lah. Kalau sampean sholat itu begitu, seolah-olah kita niki tidak kembali, tidak bisa melaksanakan sholat lagi berarti mati. Nah, pasti sholat sampean sungguh-sungguh, tidak main-main. Karena jangan-jangan nanti mati ke sana tidak ketemu sholat lagi kan begitu. Jadi akhirnya sungguh-sungguh sholatnya, nggak main-main. Itu diperintah oleh Allah. Jadi sholat sesungguh-sungguh ya, sholat jangan yang sebenarnya sholat. Jangan main-main, jangan pas Allahu Akbar udah
kepikiran. Bayar hutang, kepikiran. Setoran, kepikiran. Hilangkan dulu. Sebab apapun yang sampean pas lagi nggak sholat itu, barang yang disimpan itu nggak ketemu, lalai, lupa. Pas giliran Allahu Akbar, oh iya, ditendeni ning sasorek anu lah mau buku. Perusahaan dompet, terus mau batu kelapuk betul. Iya, kalian mau muter-muter sampai ndase puyeng kan, leprak paling turu orang ketemu-temu. Pas giliran Allahu Akbar, langsung. Makanya Allahu Akbar, bersih-bersih. Lah, tekani Allahu Akbar sampai tekani ruku, niku aja sampai ada yang masuk kalau bisa. Dari ruku tekani sujud aja ada yang masuk. Dari sujud sampai tekani rakaat maninya. Kayak terus kayak kotor kira-kira. Sholat caranya begitu. Nah, seolah-olah kita ini tidak kembali lagi selamanya. Kalau begitu, sholat kita akan sungguh-sungguh, tidak main-main. Hal-hal duniawi sementara pasti dilepas dulu. Makanya walaupun lagi sholat, kalau tidak ngerti artinya dari lafaz yang dibaca, maka kita muraqabalah. Kosongkan hal duniawi, satukan ke latifatul qalbi. Pasti akan khusyuk. Karena kita tergantungan bahwa saya ini selalu dipantau oleh Allah, jadi kita harus waspada sehingga kita nggak bisa main-main sholat karena dirintai oleh Allah. Oh, ternyata hambaku sholat itu cuma main-main, bukan aku yang dituju. Ilahi anta maksudi warido kamatlubi. Wahai Tuhanku, Engkau adalah zat yang dituju dan Engkau adalah zat yang aku cari. Ridhonya Allah itu zat yang dituju dan zat yang dicari, ridhonya Allah. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka. Nah, berikan ya Allah, aku mencintaimu. Mahabbataka, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Berilah aku mencintaimu dan mengenalmu, ma'rifat kepada Allah. Nah, itulah yang dibaca pas pikiran dan itu kuat. Itu masalah penting, mau sholat kita baca ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifat, atau Allahumma. Boleh ilahi, boleh Allahumma, sama saja. Allahumma anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Nah, sekarang hadis yang ke nomor 108 yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar dari sahabat Anas. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha dakhalatil jannah. Kata Rasulullah, ketika perempuan yang punya suami, ketika perempuan yang sudah punya suami, sholat 5 waktu dilaksanakan, puasa bulan Ramadan dilaksanakan, terus menjaga kemaluannya, wa hafidat farja wa ata'at, dan taat terhadap suaminya. Artinya taat kepada suaminya artinya dengan secara syariat. Kalau di luar syariat bisa nggak taat juga. Terusnya kamu nipu saja los. Oh, jangan mau. Berarti walaupun suami yang nyuruh, terusnya ambil aja itu punya itu tuh. Pokoknya ada pisang satu dundun juga diambil, jangan mau. Nah, itu namanya melanggar syariat. Jadi yang dilarang syariat ya walaupun suami yang aneh. Segala hal apapun yang diperintah suami itu mengandung pahala yang besar. Sampean nyugui kopi mawon niku pada karo ibadah umroh, ibadah haji. Nyugui kopi, kopi air putih di karo suami niku. Wong wadon paling gampang luru pahalane niku ibadah sing gede ning wong lanang. Artinya yang ibadah ning Gusti Allah taat terhadap
terhadap tapi dengan secara syariat. Kalau melanggar syariat ya jangan. Kayak ngoten. Terus neng dagang yen. Tapi kau neng ngomong iki ngulake mau umpama ngulake 500.000. Ngomong ngulake 1 juta. Ya aja gelap. Arpan laris beli laris jadi kayak ngoten. Masing melanggar mangasat jangan diikuti. Yang kira-kiranya yang diikuti itu yang sesuai dengan syariat. Nah, bikinkan mie barangkali cepat. Itu pahala luar biasa itu. Jangankan itu bikin mie, yang nyugui banyu mawon karo istri ya. Apa maning hubungan sampean? Nah, hubungan sampean nih ladeni karo suami ngajak ini surga temenan surga dan ikut dosa-dosa sampean diapura kabeh Gusti Allah. Itu lho menghubungi. Mesti bakal jalur dijaluki lagi pegel lagi alasannya akeh kon aduh aja ibadah besar. Dari sampean wirid tapi orang karuan wirid hebat urung teh. Masih gede ngladeni suami ini. Ayo ngoten. Ini penting wong wadon taate suargane wong wadon ana ning wong lanang. Kadang Kanjeng Nabi ketika istri wadon yang punya suami artinya melaksanakan sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan dilaksanakan, kemaluannya dijaga, nggak mau selingkuh, nggak mau pacaran sama orang lain lagi, punya suami sudah yang paling ganteng walaupun sebenarnya bukan begitu ganteng tapi paling ganteng dewek suami saya, itulah kalau bisa. Suami juga begitu, paling cantik dewek ya istri kita. Ngoten aja dulu wong seje dianggap cantik istri sendiri dilok-lokaken niki lho. Wong lanang niku orang bisa bimbing ngoten. Ada wong wadon bakal dipuji mah wis bakal beli yang lendot bae ngoten. Iya, ayo ngoten. Yang salah wong lanang maning-maning ni wong sejen ngalami pog-pogan seporete ning rabi dewek kadang-kadang sira-sira bae. Gue lagi pacaran yang-yangan pas giliran ini. Ini gila aja tinggal Kanjeng Nabi kok orang hilang Humairah manggil istri ini Masya Allah. Walaupun wis anda masih tetap mawon tidak mengurang. Nah ini bisa jadi harmonis, bisa jadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Nah bisa menjaga atau zaujah dan juga taat terhadap suaminya. Dakholatil jannata. Allah akan memasukkan istrinya atau akan masukkan ke dalam surga. Nah, itu gampang kan? Gampang banget. Kalau wong lanang niku paling gampang wong wadon masuk surga sebenarnya. Asal itu apa asal? Asal niku asal taat kalau itu. Kan dulu nanti besok itu ada cerita. Mau masuk surga, masuk surga ini kan diurut nih. Masuk surga yang ikuti Rasulullah nih satu golongan coba dari 20 sebagiannya hadis 272 banyak hadis lagi 73. Nah 70 nanti yang satu golongan ini bukan berarti yang lain gak masuk surga, semua umat Rasulullah masuk surga semua, tapi ada yang duluan ada yang belakangan. Yang satu golongan ini maksudnya bareng berserta Rasulullah, yang lain nanti belakangan entah masuk surga neraka dulu atau tidaknya atau di PP dulu terserah. Itu tergantung amalnya. Makanya yang paling hebat ini taat kepada suami tapi sesuaikan syariat. Yang bagaimana modelnya? Nah, ada perempuan yang masuk ininya mau duluin Kanjeng Nabi, nyerobot orang ini, nyerobot saja. Kamu siapa? Kok mau duluin aku, kata Rasulullah. Aku istri yang paling taat terhadap suami ya Rasul. Oh iya. Kata siapa? Jadi ada ditakonannya. Ya kata orang alim saya itu. Oh iya, ya benar. Ya udah. Di dalam ilmu itu kan ada tata keramanya. Kamu itu bisanya masuk surga taat terhadap suami, tapi kata orang alim kan berarti sampean nanti di belakang orang alim. Tetap sampean bareng sama saya kata Rasul, tapi nanti di belakang orang alim. Jangan buru-buru nyerobot.
Nah, itu bisa nyerobot di Rasulullah. Ini perempuan kayak gini nih. Coba mudah-mudahan di sini pada nyerobot. Sing datang lagi di bekal-bekal nih pada menyerobot. Nah, tetep bareng karo kanjeng anjing Nabi mancing nih surga. Bun, sekarang hadis yang nomor 109 yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Idza duyi'atil amanatu fantadhiris sa'ata. Qala kaifa idu'atuha ya Rasulullah? Qala idza usnidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Kata Rasulullah ketika amanah disia-siakan, maka tunggulah kehancurannya. Fantadhiris sa'ah. Jadi kalau diberi amanah sama siapa saja, artinya ini tentang syariat. Orang diberi amanah jadi pemimpin. Pemberi amanah jadi pemimpin. Nanti amanah yang benar-benar diamanahkan ini sia-sia. Apa kepala desa? Kepala desa itu kan amanah oleh Allah dan diamanah oleh rakyat atau masyarakat. Ternyata korupsi. Dana operasional dan untuk di jalan malah untuk pribadi. Salah guna. Ini namanya menyia-nyiakan amanah. Tunggu kehancurannya. Enggak lama ini ternyata korupsi. Akhirnya ya disikap oleh KPK kan. Disikap KPK didemo oleh masyarakat. Nah itu karena menyia-nyiakan fantadhiris sa'ah. Tunggu kehancurannya kata Rasulullah. Ayat itu. Tunggu hancurannya. Qala sahabat bertanya kepada Rasulullah, kaifa idu'atu ya Rasulullah? Bagaimanakah contohnya ya Rasulullah amanah yang disia-siakan itu? Qala jawab Rasulullah, idza usnidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Ketika amanah tersebut dilaksanakan oleh orang yang bukan ahlinya, maka tunggu kata Rasulullah hancurannya. Tunggu kiamatnya. Jadi ya dulu. Bapak sampean tukang tukang bikin lawang, bikin pintu, bikin jendela, terus kon bengkel mobil. Nah, ini kan bukan ahlinya. Jadi semua itu ada ahlinya. Nah, biasa bikin bupet, bikin rumah, mulai semua. Disuruh nanganin bengkel mobil. Karena orang saking ininya dia coba-coba. Ini kan bukan ahlinya jadi coba-coba. Ya jadilah nanti seharusnya jadi bener malah jadi ngampat rusak kabeh. Nah inilah. Nah, sama orang jadi pemimpin di jamiah lagi. Atau orang yang punya kan bu ahlinya saja. Orang yang harusnya ngajar umum. Ini sekarang banyak nih. Dai-dai yang tidak bisa ngerti kitab, enggak pesantren tahu-tahu muncul. Jadi dai kan banyak kan. Nah, sekarang siapa itu? Ruben jadi dai sekarang kan artis. Tapi rame yang namanya artis. Bukan ke pengajian yang mau ditonton Rubennya itu. Artisnya itu kan. Nah terus siapa ya pelawak lagi itu kan. Yang Sunda itu kan banyak nih pelawak-pelawak itu. Sini siapa Kiki Mukhadidian. Nah itu kan. Nah ini kalau amanah yang dipercayakan ini diserahkan kepada yang bukan ahlinya, amanah ilmu diserahkan kepada siapa? Orang yang punya ilmu. Diserahkan kepada artis yang nggak punya belajar, nggak ngerti ilmu. Akhirnya dakwah seenaknya sedikit pakai terjemahan, semua bisa semua. Sampean usia yakin. Apa mana sampean sih biasa ngaji, sampean sih dari pesantren, sampean walaupun gak ada pesantren biasa ngaji, duduk biasa nyanyi. Tulis sampean baca kitab pun dakwah, ya paham pasti bisa. Tapi mungkin lamun asing
Orang biasa ngaji kayak biasa nyanyi, biasa ngelucon. Tuli dadi dai. Oh, tampil walaupun akeh niki. Saanane ning terjamah diterangkan, dipaparkan. Akhirnya tidak ngerti mana ini yang seharusnya kita harus jelaskan dengan cara kinayah dengan majas. Mana yang secara jelas-jelasan. Kan tidak ngerti. Makanya ini kan aja. Akhirnya saya keluarnya akan. Nah, tunggu yang kayak begini ini. Yang bukan ahlinya memegang sembarangan. Maka jadi fantadirisa. Nah, ada lagi hadis yang lain. Idza wusidal amru ila ghairi alihi fantadirisa. Idza wusidal amru ila ghairi alihi fantadirisa. Ketika sesuatu, ya ini sama dengan kayak gini, tapi hadis lain. Yang bukan ahlinya diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Ya, amanah sama saja. Pekerjaan yang dikerjakan tapi bukan ahlinya yang mengerjakan, maka tunggu kehancurannya. Ya seperti tadi kayak dai, seperti tadi kayak tukang dangdani mesin. Biasa dangdani mesin, dari motor, kongkon dangdani engsel, kon pasang lawang. Ya akhirnya ya salah. Dah kata itu tukang sing daw ajar-ajaran tapi wong rada kenteng. Ilok masang lawang iku lah lawang kola nah. Ya kebalik malah. Tadi ku dah karena dheweke ngerasa daw dadi tukang daw bisa beli orang. Iya, jadi harus dipasang menjemput maning wis di barang anggone kan pintuan kan goseng kan ya kangen dibangun maning kudu di burak-barak. Ya iki lah akibatnya. Nah, niki salah. Bukan ahlinya. Jangan makanya yang kalau bukan ahlinya jangan sampai nanti tampil diri atau pede diri jangan. Sekarang banyak orang pede diri itu. Ngaji enggak, ini enggak, biasa ngelucon, biasa jadi artis terus tampil jadi dai ya sudah. Itu rusak. Pantitis. Ini kan Rasulullah menerangkan. Nah, benar. Pun semanten mawon pengajian iki mudah-mudahan bermanfaat dan bisa mengamalkannya, menjadikan segala hal yang dicita-citakan menjadi tercapai dan sukses dan menjadi keluarga tetap keluarga sakinah mawaddah warahmah. Lillahi taala al-Fatihah. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وكريمنا وشفينا ذكرنا مولانا محمد وسلم على رسول رسول اجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا بنا وعطاياك بمزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والافات تقضي لنا بها جميع الحاجات وترنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها وصول الغايات بجميع الخيرات يا ارحم الراحمين اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا واد أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبالجنبك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها علينا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الدر الأزهار والياقوت الأحمر والنور الأزهر وسر الله الأكبر اللهم أعنا على ذكرك وحسن عبادك اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا بغير مشقة ولا امتحان ولا تعب سورة الذكر وبأسرار هذا الدعاء وبأسرار الاستغاثة وهذه الاستغاثة وبأسرار هذا التعليم وبحق محمد صلى الله عليه وسلم الوحى العجل السر
Wasallallahu sayyidina Muhammad wasallam. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma anta maqsudana wa ridhaka fatubana atina mahabbataka fanatum ya akhi ya aziz. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مغتاع يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما بدا ووسع Nyuwun agungipun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin dalu tasisa. TV 21 channel, jangan lupa subscribe ya.